today we're talking about exposure. Ngomel, ngomel, Ngomel. ngomel, 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 ngobrol di mobil. Ya, berita viral makin banyak, berita aneh makin banyak, berita sedih makin banyak, berita ya macam-macam ya. Sekarang ini berkembang luas. Salah satunya kita dengar berita Agus Novi. Terusnya kemarin berita mengenai Gus Miftah. Ada lagi ya banyak sih ya. Tapi yang happening saat ini dua berita tersebut. Ya, dan hubungannya dengan exposure apa? Oke, saya tidak mau membahas dalam mengenai kedua kasus ini, di mana Gus Miftah dan si tukang es maupun Agus dan Novi. Saya tidak berpihak pada pihak manapun dan saya tidak mau berpendapat akan hal tersebut. Ya, Setiadi lebih milih mana, Agus atau Novi? Atau Setiadi, menurut Setiadi Gus Miftah salah atau tidak? Tidak ke arah sana. Tapi yang Setiadi mau bahas adalah exposure-nya. Let's take a look. Banyak sekali orang yang menunggangi streamnya. Kalau saya sebut di sini stream ya, apa ya, arusnya, arus exposure-nya banyak sekali orang yang nunggangin. Setiadi pun juga ini mungkin salah satunya, mencoba membuat stream. Mencoba menunggangi stream yang ada. Dimana karena pemberitaan mengenai Agus dan Novi sedang besar, dan juga pemberitaan mengenai Gus Miftah dan juga si tukang es sedang besar, maka banyak sekali content creator ataupun orang di luar content creator yang menunggangi stream tersebut. Tujuannya apa? Exposure. Jelas. Iyalah. Ada yang wah, gua bantu A, gua bantu B, atau itu banyak orang yang ngebantu si Agus karena buta tersiram oleh air keras. Dan juga banyak orang yang membantu si tukang es karena abis diejek katanya sama si Gus Miftah. Hey guys, banyak sekali tunanetra yang ada di Indonesia, kenapa nggak dibantu semuanya? Hey guys, banyak sekali tukang es yang mungkin lebih membutuhkan bantuan kita, tapi kenapa nggak dibantu? Karena exposure. Mereka semua tidak punya exposure. Kalau gue bantu tuh tukang es yang asal-asalan, atau gue bantu tunanetra yang gue ketemu di jalan, tunanetra, apa untungnya buat gue? Gak ada. Gue kontenin pun juga, apakah gue bisa jadi viral? Syukur-syukur kalau viral. Kalau enggak, ya percuma aja. Kemarin ngobrol sama salah satu murid, terus dia bilang, ini nolong ini loh, ini ngebantuin ini loh, baik. Saya bilang, ya mungkin itu baik, tapi utamanya adalah mereka sudah mendapatkan exposure-nya. Mereka sudah mendapatkan, kalau bahasa gampangnya sih, mereka udah dapetin pamornya, tenarnya, dan juga mendapatkan apa ya namanya, rebranding namanya. Dengan gue, misalkan gue punya uang 100 juta, cara gue untuk membesarkan nama saya ada beberapa cara. Yang pertama, mungkin dengan cara saya pasang iklan di beberapa artis terkenal sampai habis 100 juta. Atau cara kedua adalah dengan cara saya menunggangi stream, menunggangi arus yang sedang viral saat ini, yaitu dengan cara menyumbangkan 100 juta saya kepada orang-orang yang sedang viral tersebut. Viral lagi nggak saya? Wah gila, Setiadi baik banget. Wah gila, Setiadi edan ngasih 100 juta itu ke si tukang es, misalkan. Ya, apalagi dikontenin. Ya, apakah semua orang yang mengkontenkan dan juga memberikan sumbangan tersebut adalah tujuannya untuk menunggangi arus, untuk mengejar kepamoran? Belum tentu ya. Kita berpikir positive thinking, belum tentu. Mungkin aja mereka memang suka membuat konten dan kebetulan mereka ingin berbagi kasih, maka mereka menyumbangkan sembari melakukan hobi mereka, yaitu membuat konten. Kebayang maksud saya? Udah, cukup dulu sampai di sini mengenai exposure.
Oke, jadi bukan salah dan benar di sini, tapi exposure. Ya, kita harus peka, kita harus jeli, kita harus teliti. Nggak semua yang terlihat itu terlihat. Ya, dan kadang-kadang suatu hal yang tidak terlihat itulah yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Oke, demikian ngomel untuk hari ini, singkat, jelas, padat. See you in ngomel-ngomel selanjutnya.